Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, saya Sri Rahayu dari SMA Negeri 1 Kawali sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi yang menyetujui mosi yang dibawakan hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Adapun pembicara kedua dari tim kami yang bertugas untuk menyampaikan argumentasi dan menyanggah, dan pembicara ketiga yang bertugas untuk memperkuat argumen kami dan juga melengkapi data dan fakta. Saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan definisi, limitasi, dasar hukum, argumentasi, beserta data dan fakta. Dewan juri yang saya hormati, saya akan menyampaikan definisi terlebih dahulu. Definisi dari mosi yang kita bawakan terdapat beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu dewan yang dapat diartikan sebagai mahkamah tinggi, menyesalkan yang dapat diartikan sebagai menyesali perbuatannya. Yang ketiga e-sport yang dapat diartikan sebagai olahraga elektronik atau video game. Dan yang terakhir yaitu olahraga yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan juga kesehatan. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan limitasi dari mosi kali ini, yaitu yang pertama, permainan atau video game yang dimainkan memiliki atau berbasis online yang mengandung sarkasme, kekerasan, dan juga konten-konten yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Dan limitasi yang kedua yaitu orang yang memainkan e-sport ini berusia 6 sampai 18 tahun. Dewan juri yang terhormat, adapun alasan mengapa saya setuju dengan mosi yang dibawakan kali ini, mengapa Dewan menyesalkan atas masuknya e-sport ke cabang olahraga Olimpiade. Karena e-sport sendiri memiliki banyak sekali dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap orang yang memainkannya. Berdasarkan limitasi saya yaitu anak berusia 6 sampai 18 tahun yang memainkan game ini, di mana pada usia itu anak masih dalam perkembangan otaknya, masih dalam usia perkembangan. Hal tersebut dapat menjadikan anak-anak tersebut memiliki gangguan terhadap mentalnya. Adapun dampak-dampak negatif lainnya yaitu merusak kesehatan, mengakibatkan kecanduan, lalu juga dapat berdampak terhadap ekonomi. Yang pertama saya akan membahas mengenai kesehatan. Di sini seperti yang kita lihat, olahraga sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Sementara e-sport di sini justru malah merusak kesehatan pemainnya. Mengapa demikian? Aspek yang pertama yaitu mata. Anak yang terlalu sering berhadapan dengan layar, jelas kesehatan matanya akan terganggu. Dan bahkan menurut data kesehatan, anak-anak yang terlalu sering menatap layar akan terganggu proses bicaranya. Mereka akan sulit dalam berbicara dan membaca. Selain itu, juga dinyatakan bahwa orang yang terlalu sering duduk memiliki resiko yang tinggi untuk terkena diabetes. Yang selanjutnya yaitu faktor kecanduan, di mana game sendiri bersifat kecanduan. Anak-anak yang terlalu sering bermain game, mereka jelas kecanduan dan lupa akan waktu untuk belajar, istirahat, makan, dan masih banyak lagi. Bahkan dari data yang saya dapatkan dilansir dari Kompasiana.com pada tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa terdapat banyak sekali kasus anak yang bolos sekolah karena ingin bermain video game. Selain itu dapat berdampak juga terhadap ekonomi. Mengapa demikian? Karena game di sini berbasis online, di mana mereka membutuhkan paket internet untuk memainkannya. Dan jelas itu sangat mengakibatkan anak-anak yang bermain game e-sport ini menjadi boros. Selain itu, ada juga data yang saya dapatkan yang membuat saya sangat ikut menyesali dengan adanya e-sport ini. Yang pertama yaitu kasus anak yang membunuh temannya hanya karena sering bertengkar saat adanya permainan e-sport itu. Dan yang kedua yaitu ada anak yang bahkan sampai tega membunuh orang tuanya hanya karena tidak diberikan uang untuk membeli kuota internet. Dari situ kita lihat bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara ini perlahan-lahan sedang dihancurkan. Dan yang lebih menyedihkannya lagi,
yang dihancurkan adalah generasi-generasi penerus bangsa kita. Dewan juri yang terhormat, di sini dinyatakan bahwa pemain-pemain handal e-sport diantaranya ada dari Kanada, Amerika Serikat, dan juga Finlandia. Sementara untuk Olimpiade itu sendiri, kita membutuhkan pemerataan. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa tidak semua tempat memiliki jaringan internet yang baik. Salah satunya menurut data yang saya dapatkan dari detiknews.com, ada beberapa tempat yang memiliki kecepatan internet yang sangat rendah. Di antaranya adalah Timur Leste, lalu ada juga Somalia. Hal itu berarti tidak semua negara dapat mengikuti e-sport ini karena mereka memiliki keterbatasan di dalam jaringannya. Dari begitu banyaknya dampak negatif ini, bahkan panitia penyelenggara Olimpiade olahraga masih mempertimbangkan akan adanya e-sport dalam Olimpiade olahraga pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, sekali lagi, saya sangat setuju dengan mosi yang dibawakan kali ini bahwa Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.